Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat pagi mama dan papa. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, mari kita simak panduan ibadah berikut ini. Dimohon agar setiap orang tua dapat mendampingi adik-adik saat ibadah berlangsung. Mari adik-adik, persiapkan diri kalian dengan baik agar ibadah berlangsung dengan baik. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Walaupun saat ini kita beribadah dari rumah, tetap sukacita ya. Karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita yang akan selalu hadir di hati kita. Selamat beribadah dengan riang gembira adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Super ayat Filipi 4 ayat 6. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Shalom semuanya, sebuah ayat minggu ini dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Arigatou gozaimasu. Sisi. Ayat Minggu ini, Filipi 4 Filipi 4 ayat 6. ayat 6. Janganlah Hendaknya kamu kamu khawatir khawatir tentang apapun juga, tetapi tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. ucapan syukur. Amin. Amin. Super ayat minggu ini tertulis di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Shalom, super ayat terambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keyakinanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Terima kasih. Kata Ibran dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dan segala
keinginanmu kepada Allah kepada Allah dalam doa dalam doa dan permohonan dan permohonan dengan ucapan syukur. dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Super ayat hafalan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Amin. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan berucapan syukur. Amin. Sebar ayat Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Shalom teman-teman, super ayat Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Shalom semuanya, super ayat hafalan Elena Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Terima kasih. Salam super ayat hafalan tertulis di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Amin. Shalom teman-teman. Salam teman-teman. Super ayat. Lihat ke sini nak. Filipi 4 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Terima kasih. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu. Super ayat hafalanku terambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
tetapi katakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Amin. Super ayat Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Shalom kakak sekolah minggu super ayat ini diambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman semua. Super kali ini dari Filipi 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Terima kasih. 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Filipi 4 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu
kepada Allah dalam doa dalam doa dan permohonan dan permohonan dengan ucapan syukur. dengan ucapan syukur. Amin. Semua super ayat minggu ini Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kami khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa Dan permohonan dan dengan dengan ucapan syukur. ucapan syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Wahnya. Gini. Kata sekolah minggu hari ini, Luna mau ayat hafalan diambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi tentang apapun juga, tetapi hendaklah kamu dengan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dengan permohonan dan ucapan syukur. Terima kasih. Salam adik-adik semua. Selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu kita. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Kakak berharap semuanya happy dan sehat ya. Kak, sebelum kita ibadah, kita main games dulu yuk. Boleh? Kakak ikutin ya apa perintah kakak nanti ya. Adik-adik juga begitu ya. Nanti kalau Kak Ida bilang Tuhan Yesus berkata pegang mulut, kakak pegang mulut ya. Iya kak. Kita mulai. Asik, ayo kak biar kita lebih semangat lagi. Oke, kita mulai ya kak ya. Oke. Tuhan Yesus berkata pegang mulut. Kok pegang itu pipi, mana mulutnya? Salah ya kak ya. Oh ini. Gimana sih kak pegang? Ulangi lagi kak. Tuhan Yesus berkata pegang hidung. Iya betul. Pegang kaki. Salah. Tadi kan kakak bilang Tuhan Yesus berkata pegang hidung, pegang hidung. Tadi kan kakak Ida bilang gak ada Tuhan Yesus berkatanya, kenapa kakak pegang saya kaki? ingat Tuhan Yesus kak, jadi aku pegang kaki. Gak ada, tadi saya kan gak bilang begitu kak Mega. Iya kak ya, kita ulangin lagi ya Ulang kak lagi ya, jangan salah ya kak. Ayo. Tuhan Yesus berkata pegang rambut. Oke, benar. Tuhan Yesus berkata pegang mulut. Oke. Wow, adik-adik semuanya keren. Semangat iya kak, semuanya. semangat semuanya adik-adik kita ya. Iya. Iya, puji Tuhan. Ayo adik-adik kita buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita penuh sukacita, kita angkat pujian selamat pagi Tuhan.
Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Kakak senang gak jadi anak Tuhan? Senang Kak. Kalau begitu, kalau kakak senang jadi anak Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Mari kita katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Pastinya dong Kak, senang banget. Ayo kita bernyanyikan jadi anak Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabar nih? Sehat-sehat ya? Tuhan berkati kalian semua. Tuhan Yesus baik ya. Sebelum kita dengar firman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada saat ini. Kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kami serahkan waktu kami dalam tangan Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu kami yang mengajar kepada kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik kita berdiri, kita nyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong, bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kak, kita kembali lagi memuji Tuhan. Tahu Ayo. nggak kakak lagu Kelinciku, tahu kan? Tahu Kak. Adik-adik di rumah pasti juga Ayo. tahu ya. Tahu kan adik-adik ya? Kelinciku amat lucu. Iya. Kelinciku amat lembut, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Hai kawan, ini hari Minggu,
Hai kawan, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kak Mega, Iya, adik-adik Kak. kita yang di rumah masih semangat deh memuji Tuhannya. Iya Kak, semangat banget adik-adik kita di rumah. Kalau gitu kita memuji Tuhan lagi dong Kak. Ayo, Apa lagunya Kak? lagunya Mentega dan Roti. Oke, adik-adik yang di rumah masih berdiri ya. Kita memuji Tuhan, mentega dan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Silakan duduk adik-adik. Mari adik-adik berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita dengan mengangkat pujian. Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa memberikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih adik-adik atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi, firman-Mu pelita kakiku.
mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, sehingga lewat firman Tuhan itu kami sebagai anak-anak Tuhan boleh semakin mengasihi Tuhan, kami semakin taat kepada Tuhan, kami semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kabar? Apa kabar adik-adik? Sehat-sehat semua? Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik, gak boleh ada yang jalan-jalan. Duduk, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Andre mau tanya, ya, siapa di antara kalian yang pernah pergi ke kebun binatang? Ayo, tunjuk tangan. Baik yang di rumah ataupun yang ada di gereja, tunjuk tangan. Nah, adik-adik, pertanyaan Kak Andre satu, pernahkah adik-adik melihat salah satu binatang yang namanya keledai? Sudah tahu adik-adik pernah melihat keledai? Oke, baik. Ada yang sudah pernah melihat, ada yang belum pernah melihat. Adik-adik yang dikasih Tuhan, coba kita akan memperhatikan seperti apa sih keledai dan bagaimana sih suara keledai itu. Coba kita lihat sama-sama. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, sudah sama-sama melihat ya bagaimana suara keledai dan bagaimana bentuk keledai. Hampir mirip dengan kuda, tapi keledai itu lebih apa? Pendek. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan pernah ada satu cerita yang menceritakan bagaimana seekor keledai mampu berbicara. Adik-adik dikasih Tuhan, pernahkah kalian mendengar tentang seekor keledai yang dapat berbicara? Mungkin belum pernah. Mungkin begitu jawaban adik-adik. Bagaimana mungkin Kak binatang tidak dapat berbicara dengan manusia? Tetapi perhatikan baik-baik adik-adik. Alkitab menceritakan ada sebuah kejadian di mana seekor keledai dapat berbicara dengan manusia, yaitu dengan Bileam. Adik-adik yang dikasih Tuhan, cerita ini sebenarnya sudah begitu banyak ya, adik-adik mungkin membaca. Tetapi adik-adik yang dikasih Tuhan, sebenarnya cerita Bileam dan seekor keledai ini adik-adik itu sebenarnya diawali pada saat apa? Dilatar belakangi pada saat orang-orang Israel pada saat itu hampir saja memasuki kota Kanaan atau negeri Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Pada saat itu adik-adik ada seorang raja yang bernama Balak, ya. Dia ini adalah raja dari Moab. Dia takut adik-adik kepada orang-orang Israel. Karena apa? Karena Balak tahu ya bahwa Tuhan memberkati bangsa Israel, sehingga bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan dan bangsa Moab saat itu gemetar. Bagaimana mungkin saat nanti ketika Moab pun akan dikalahkan oleh bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi adik-adik yang dikasih Tuhan? Akhirnya Balak memanggil salah seorang yang bernama Bileam. Adik-adik tahu siapa itu Bileam?
Bileam ini adalah seorang Midian yang memiliki satu kelebihan, adik-adik. Dia ini adalah orang yang pintar, orang yang pandai, adik-adik yang dikasih Tuhan. Ya, dia memanggil Bileam untuk apa, adik-adik? Dia memanggil Bileam untuk apa? Supaya Bileam mengutuk orang-orang Israel. Balak berjanji pada satu adik-adik kepada Bileam, kalau Bileam mampu mengutuk orang-orang Israel, adik-adik yang dikasih Tuhan, dia akan memberikan sejumlah banyak uang, adik-adik. Coba di sini kalau dikasih uang mama banyak, senang atau enggak adik-adik? Pasti senang. Siapa di antara kita yang enggak senang kalau dikasih uang sama mamanya atau papanya? Tidak ada kan? Pasti. Demikian juga dengan Bileam pada saat itu. Karena dijanjikan akan diberikan uang yang banyak. Akhirnya apa adik-adik? Akhirnya pada saat itu Bileam pun adik-adik pergi ke Israel. Pergi ke tanah Kanaan untuk apa? Untuk mendoakan, untuk mengutuki bangsa Israel dengan doa-doanya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Apa yang dilakukan oleh Bileam itu tidak disukai oleh Tuhan. Kenapa, adik-adik? Sebab bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya Bileam tidak berangkat ke tanah Kanaan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dengan cara apa? Tuhan akhirnya melarang Bileam untuk mengutuk orang-orang Israel pada saat itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat itu Bileam mengeraskan hatinya. Ya adik-adik ya, dia mengeraskan hatinya, dia tetap berangkat menuju tanah Kanaan, adik-adik yang dikasih Tuhan. Tetapi tahukah adik-adik apa yang terjadi? Ketika di sebuah perjalanan, adik-adik yang dikasih Tuhan, tiba-tiba saat Bileam menaiki seekor keledai, tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu, adik-adik, melihat malaikat. Tetapi Bileam tidak mampu melihat malaikat pada saat itu. Karena takutnya keledai yang dimiliki oleh Bileam dengan malaikat. Artinya apa, adik-adik? Akhirnya keledai itu, adik-adik, tiba-tiba berhenti dan tidak mau melanjutkan perjalanannya, bahkan sampai terpuruk di atas tanah, adik-adik. Akhirnya apa, adik-adik yang dikasih Tuhan? Akhirnya di sana kita melihat bagaimana Bileam akhirnya begitu marah kepada keledai yang dimilikinya, adik-adik. Apa yang dilakukan oleh Bileam kepada keledainya? Adik-adik yang dikasih Tuhan, Bileam memukul berkali-kali keledai yang dimilikinya itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tahukah adik-adik, itulah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menghentikan perjalanan Bileam menuju tanah Kanaan, untuk tidak mengutuk bangsa Israel, tetapi justru untuk mendoakan supaya Israel tetap diberkati oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita pun, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, lewat cerita ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Lewat cerita ini kita bisa melihat banyak hal, adik-adik. Ya, ternyata adik-adik, sekalipun tidak mungkin, tetapi Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, cerita ini sebenarnya mengajarkan juga kepada kita semua, adik-adik. Ya, bagaimana Tuhan membuka mulut seekor keledai, sehingga pada akhirnya adik-adik yang dikasih Tuhan, kita melihat melalui cerita itu, Bileam berhenti, Bileam mengurungkan niatnya yang semula untuk mengutuki bangsa Israel, tetapi justru Bileam dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan bangsa Israel, memberkati bangsa Israel begitu luar biasa. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan,
Lewat cerita ini kita mengerti adik-adik bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk menegur umatnya. Tuhan dapat memakai orang tuamu juga untuk menegur engkau adik-adik. Jika engkau apa? Salah. Jika engkau tidak mengerjakan PR mungkin. Jika engkau tidak berdoa. Jika engkau malas membantu orang tuamu. Jika engkau mungkin membangkang perintah dari orang tuamu. Makanya orang tuamu selalu mengingatkan engkau. Adik-adik, Tuhan juga bisa memakai temanmu, saudaramu, bahkan guru-guru sekolah minggumu. Untuk apa? Untuk mengingatkan engkau agar kamu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang sopan, menjadi orang yang taat kepada Tuhan dan juga kepada orang tuamu. Bayangkan adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengubahkan hati seorang Bileam dengan cara yang luar biasa, dengan membuat binatang keledai untuk mengingatkan Bileam adik-adik. Dalam kehidupan kita sekarang ini adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun mau supaya kita senantiasa mau mendengar firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita mau mendengar setiap kebenaran firman Tuhan yang setiap saat kita boleh dengarkan. Mungkin nasihat, ya, mungkin harapan, kerinduan dari orang tuamu, gurumu, guru sekolah minggumu, bahkan setiap kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kiranya cerita tentang Bileam dan malaikat yang boleh kita dengar pada saat ini adik-adik membuat kita semakin lebih lagi mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jangan sampai adik-adik kita menjadi orang yang bebal seperti seorang Bileam. Ya, adik-adik, sesudah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ada super ayat yang harus adik-adik hafalkan di rumah. Supaya apa adik-adik? Supaya kita menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang mau ditegur, kita mau menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Super ayat minggu ini terambil di dalam Amsal pasal 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lewat firman-Mu yang boleh kami dengar pada kesempatan pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa Tuhan mampu menegur setiap kami anak-anak-Mu lewat berbagai-bagai cara. Kami rindu Tuhan, lewat setiap teguran kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik. Kami bersyukur kalau saat ini kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu ini kami boleh diberkati menjadi anak-anak sekolah minggu yang semakin hari semakin setia, semakin hari semakin rindu untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu, menolong bahkan memberkati-Mu sejak saat pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak
Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Haleluya. Kita sekarang sudah selesai ibadah kita. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.